Yo, balik lagi sama gue Richard Mermetin. Pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Doge ya. Jadi Bitcoinnya itu udah tadi siang sudah saya update ya. Dogecoin ini memang beberapa hari belakangan ini mendapatkan sentimen yang sangat positif ya dari Elon Musk, yang ya kita bisa tahu juga dia ini beli Twitter. Kemudian ada berita juga ya kalau Doge ini nantinya ke depan akan di-merge gitu ya, digunakan juga di ekosistemnya Twitter itu sendiri. Jadi itu menambah lagi good news, tren positif untuk Doge secara info fundamental ya, secara keseluruhan. Belum lagi nanti kalau misalkan si Elon Musk itu meluncurkan Doge ya ke Marsnya, wah ini lebih to the moon lagi. Jadi ya nggak heran kalau Doge ini naik sampai 50%-an, karena kita juga tahu dia termasuk salah satu meme coin ya, dan backingnya juga kuat si Elon Musk ya. Jadi cuap-cuapnya di Twitter, apalagi dia jadi CEO, wah itu lebih, dalam tanda kutip, lebih powerful lagi lah untuk memberikan impact ya, atau buat ngegoreng-goreng harganya Doge gitu ya. Jadi sekarang kan pertanyaannya, kalau misalkan beli sekarang gimana, harganya udah naik ya, sabar aja dulu, tunggu dia koreksikan, biasanya seperti itu. Jangan malah FOMO gitu ya. Jadi tujuan saya bikin video ini jangan FOMO. Kita akan, ataupun saya pribadi akan coba memberikan outlook dan analisa saya untuk Doge secara daily time frame, which is itu berarti time frame yang lebih besar, dan juga untuk hourly time frame-nya seperti apa. So waktu itu juga sempat saya bahas juga tuh Dogecoin secara daily-nya. Nah ini teman-teman ya, pembahasannya waktu itu ini udah cukup lama juga sih. Sebelumnya di sini adanya trendline support ya, nih garis warna merah ini. Ya, garis warna merah kita bisa lihat sebelumnya jadi area support ya. Ini berfungsi sangat baik sekali ya untuk menahan laju penurunannya si Dogecoin. And then akhirnya ini pada 11 Mei dia akhirnya terbreakdown teman ya. 11 Mei ini akhirnya dia terbreakdown dan ya dia nyentuh ke area kisaran 0,052 dolar, di mana itu adalah box warna putih yang saya tandain ya. Ini pada pergerakan sebelumnya, ini di awal tahun berapa nih? Ini di awal tahun 2021 kita bisa lihat ya, ketika dia naik dan di sini seperti create base ya, bertahan di sini sideways sejenak seperti pause, kemudian lanjutin rally-nya kembali. Itu ya. Dan sekarang ini dia mampu bertahan, and then dia sideways, akhirnya sekarang boom ya. Jadi memang kemarin itu saya sudah infokan, at least kita benar-benar perlu perhatikan dulu ya di sini garis trendline-nya. Dan terakhir kali pun ketika dia mengalami penguatan pun di sini kena reject, dan potensinya adalah double bottom satu, and then ini potensially bottom kedua gitu ya. And then di situ juga saya coba tambahkan menggunakan bantuan Fibo ya teman-teman. Di sini akan coba saya hapus dulu tanda panah ini, and then yes ya. Jadi saya tarik dari swing high-nya dia di sini ke swing low terakhirnya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya di sini saya ada tandain juga di kisaran retracement 0,5 atau sekitar 0,072 dolar, sekitar area situ yang sangat perlu kita lihat gitu ya. Apakah dari area situ dia mampu break, karena memang sebelumnya kita bisa lihat ya di sini tuh cuman bikin jarum-jarum aja. Ya nggak bener-bener mampu close candle di atas, cuman yang terakhir kali ini mampu nge-spike sampai atas, kemudian drop juga signifikan gitu. Jadi nggak benar-benar istilahnya totally lanjut bullish lah, cuman naik sekedar retest kemudian drop lagi turun ya. Jadi ini adanya potensial untuk ke double bottom, and then dia mampu break. Akhirnya dia juga mampu nih lewatin box warna hijau ini. Nah, kenapa saya tandain box warna hijau itu? Kita bisa lihat di sini terakhir kali ketika dia drop, ini tekanan seller itu datang lumayan signifikan dari level tersebut nih, kisaran 0,082 dolar, sekitaran area situ. Makanya itu menjadi area penting ya. Jadi kisaran situ plus juga adanya trendline resisten garis warna merah ini. And then akhirnya mampu di break sama si Dogecoin ya. Nah sekarang ini dia bahkan lewatin juga kisaran retracement 12, 16, dan ya dia testing sampai box merah atas ini. Nah ini kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya juga ya, di box ini menjadi area support. Di sini support ya, ini support juga, ini resisten, dan terakhir kali di tes itu pada 25 Maret 2022 breakdown lagi ya. Jadi di sini mendapati reaksi turunnya lumayan signifikan ya. Kalau misalkan kita ukur aja dia kena reject ini secara daily time frame aja. Sebentar, coba kita cek pakai ya ini ya. Coba kita cek dari sini ke sini aja, turunnya itu sekitar 12%-an loh teman-teman. Kita bisa lihat nih. Jadi berarti memang di area situ tuh selling pressure-nya itu masih besar, dan terakhir kali pun kita bisa lihat ini dropnya sangat signifikan gitu ya. Jadi ini adalah hal yang wajar kalau misalkan dia ke-reject dari area situ. Dan sekarang kan posisinya harga 0,138 dolar. So kita coba mencari opportunity ya untuk si Dogecoin ini. Kira-kira dia kalau koreksi itu kita bisa perhatikan area berapa nih yang menjelang kenaikan suku bunga. Kemudian dia juga
kejedot istilahnya resisten kuatnya, kita bisa menggunakan secara daily time frame ya, dari swing low di sini ke swing high-nya dia yang terakhir. Maka ya di sini ya teman-teman, kita mendapati beberapa golden ratio, dan box orange ini juga pas sekali nih teman-teman, pas juga dengan kisaran retracement 0,5-nya nih. Ya, saya extend sedikit ya, di adjust sedikit aja, geser sedikit. Sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi area support, and then di flip menjadi resistance, teman-teman. Dan dia biasa ketika dia ini yang menjadi support lagi. Ini terakhir kali dites juga dia mantul juga tuh, teman-teman. Di kisaran sini. Ini kisaran 0,1 sampai 0,11 dolar. Kisaran area itu yang berpotensi untuk ya istilahnya di testing lagi, di visit lagi sama si Dogecoin. Karena kita bisa lihat juga dari price action dan juga EMA 34 dan 55 ini udah extend banget, overextend banget, udah jauh banget nih teman-teman. Ya jadi soon or later ini mungkin akan menghampiri gitu kan. Ya, di sini akan jalan gitu kan. Ini kan sifatnya lagging gitu ya, telat. Kemudian mungkin aja price actionnya dari sini dia drop ya, mungkin di sini adanya turun korektif ya, kisaran-kisaran 0,1 dolar sekitar area situ. Mungkin nanti kita bisa lihat reaksinya seperti apa di kisaran area situ. Apakah dari situ mampu dipertahankan ya, mungkin menjadi area yang ideal untuk bisa dimanfaatkan. Doge bisa aja untuk naik testing lagi di swing high terakhir dia atau di strong resistnya di box merah ini di kisaran 0,15 sampai 0,178 dolarnya, sekitaran area situ. Ya jadi yang nanyain kalau misalkan kira-kira secara daily time frame area berapa sih yang berpeluang yang divisit dan yang istilahnya masih masuk akal lah ya, kita nggak ngomongin yang berlebihan. Paling itu aja area tersebut yang perlu sekali diperhatikan untuk si Dogecoin ya. Kalau misalkan turunnya korektif mungkin bisa dimanfaatkan juga sama teman-teman sekalian ya, karena sentimennya masih positif ya, boom bisa aja seperti ini. Kalau misalkan ketika dia drop pun secara korektif mungkin nanti di sini membentuk seperti bullish pennant atau bull flag pattern, atau di sini mungkin seperti mini falling wedge ya dan lain sebagainya ya. Jadi palingan itu dulu aja yang perlu di note areanya. Kemudian untuk si Doge secara time frame 4 jamnya ya, kita bisa lihat ya di sini naik ya, kemudian pullback dikit lanjut naik lagi. Nah, sekarang kan kita bisa lihat adanya divergence juga nih antara price actionnya bagian top di sini dan juga RSI-nya teman-teman di bagian sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini adanya divergence. Jadi memang berarti push-nya dari buyer itu udah sampai nggak kuat lagi lah, atau bisa dibilang sampai limitnya posisi sekarang, nggak mampu ngedorong harga Doge itu lebih naik lebih tinggi lagi. Nah, ini bisa mengakibatkan untuk Doge mungkin ya beberapa saat ke depan mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah, at least kita bisa perhatikan juga kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo aja dari pullbacknya di sini aja, ini bisa juga ya, nggak masalah ke swing high terakhir dia. Nah, di sini mendapati beberapa golden ratio dan kita bisa pergunakan juga di antara retracement 0,5 sampai 0,6-nya ini. Kita bisa lihat terakhir kali juga berfungsi sekali menjadi area support untuk si Doge untuk time frame 4 jamnya, plus ditambah adanya EMA 34 dan 55 yang akan menyusul. Ini di kisaran range 0,1 sampai 0,115 dolar. Ya, itu menjadi area target yang ya mungkin bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan tarikan Fibonya, oke, kalau tarikan Fibonya kita adjust dari sini kan tadi saya ambilnya. Kalau misalkan dari swing low-nya lebih bawah lagi, bro, ya sebelum dia naik, bisa nggak? Bisa aja. Dan ya kurang lebih hampir mirip-mirip juga ya, golden ratio-nya ya kisar-kisarannya areanya hampir sama seperti area yang tadi sudah saya sampaikan. Either dia ataupun kita memilih yang lebih bawah atau yang terakhir dia pullback. Ya waktu naik pullback lagi lanjut naik. Nah, di sini teman-teman ya. Ya kurang lebih itu yang benar-benar perlu diperhatikan untuk Dogecoin. Jadi mungkin dia ada masuk fase koreksinya dulu ya karena adanya divergence, baru nanti kita bisa lihat dulu reaksinya seperti apa di time frame hourly-nya. Ya baru nanti kita lihat reaksinya di time frame hourly-nya seperti apa. Nah, mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk si Doge. Nah, untuk targetnya jadi masih sama, secara daily pun tadi sudah saya sampaikan untuk resist kuatnya. Nah, kalau misalkan dari area itu dia mampu break ya, next target kisaran berapa nih? Tono, next target kita bisa proyeksikan di sekitar area sini nih. Nah, di kisaran area sini juga bisa ya 0,2 sampai 0,22 dolar. Ya ini 0,21 ya, 0,21 sampai 0,22 dolar. Kemudian lebih tinggi lagi kisaran berapa, bro, di sini. Ini bisa kita manfaatkan juga untuk menjadi next targetnya si Dogecoin 0,31 sampai 0,34 dolar. Ya jadi palingan itu dulu teman-teman yang nanyain. Tapi kalau misalkan untuk short termnya yang nanyain apakah Doge ini
mampu ke $1, ya menurut saya jauh ya, bukannya nggak mungkin tapi jauh gitu ya. At least dia ngejar aja berapa resisten terdekat yang tadi sudah saya sampaikan, itu aja udah bagus banget. Sampai 0,34 0,35 aja itu udah super bagus banget gitu ya. Kita nggak ekspektasi jangka pendek dia $1 deh. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.